Oke anak-anak, beberapa ya. Ya. Kita mulai pembelajaran hari ini. Sebelum memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar dalam pembelajaran ini berjalan dengan lancar. Dengan lancar dan tidak ada yang mengantuk lagi seperti kapan hari. Nah, sebelum memulai pembelajaran biar pembelajaran lancar, mari kita berdoa bersama-sama. Ayo ketua kelasnya, Pak Lerina, berdoa. Sebelum kita Siapkan dulu, siapkan. siap berdiri. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Ya, berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Oke, untuk hari ini bagaimana kabarnya? Sehat kan? Sehat. Yang kemarin di hari Senin apa yang tidak masuk? Sakit perut ya, tidak masuk. Sebelum kita memulai pembelajaran, agar lebih semangat, biar lebih semangat, tidak ngantuk. Bu guru punya yel-yel biar tidak ngantuk karena cuaca sekarang apa? Panas. Tambah ke belakang, tambah panas. Biasanya kalian ngantuk, males untuk belajar. Oke, kita mulai. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita belajar. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Sama, satu kali lagi. Yuk, 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita belajar. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Nah, sudah. Bu guru harap hari ini kalian lebih semangat lebih baik selain hari Senin kemarin ya. Kemarin ada yang sakit, ada yang masih bergurau. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita belajar tentang apa ya? Kalau dan perpindahan kalau. Sebelum Bu Guru mulai, Bu Guru akan bertanya dulu. Kemarin kita belajar tentang suhu. Nah, suhu badan, baik itu badan manusia atau juga hewan. Sekarang Bu Guru tanya, apa suhu itu? Ada yang bisa? Rina, yang keras. Suhu adalah tingkat derajat panas dan dingin suatu benda. Suhu adalah derajat panas Dan dingin suatu panas benda. suatu benda. Nah, itu suhu. Suhu bisa kita temui pada badan kita. Ya, tanpa menggunakan alat. Apa alatnya? Termometer. Ya, betul, termometer. Tanpa menggunakan alat, kita juga bisa mengukur suhu badan kita. Tetapi kita tidak tahu berapa derajat panas pada suhu tubuh kita. Sekarang Bu Guru tanya, suhu normal pada manusia berapa yang keras? Ada yang bisa? 35 derajat. 35 atau 36 derajat Celcius. Kalau sudah melewati dari 37, berarti suhu badan kita terasa panas, demam. Tapi kita tidak tahu berapa derajat Celcius, yaitu menggunakan alat namanya termometer. Apakah ada kaitannya dengan kalor? Ada perbedaan yang suhu dan kalor. Kalau suhu tadi adalah apa, Rin? Derajat, menyatakan derajat panas atau tinggi suatu benda. Tetapi kalau kalor adalah kalor adalah, nah,
Sebelum kita mulai ke pelajaran kalor, ini Bu Guru akan memberikan penjelasan dulu tentang tujuan pembelajaran. Kamu bisa lihat di layarnya, itu tujuan pembelajaran adalah peserta didik dapat mendefinisikan kalor. Peserta didik dapat menganalisis besaran yang mempengaruhi kalor. Lalu peserta didik dapat menggunakan rumus untuk menghitung besar kalor yang diperlukan suatu benda untuk menaikkan suhunya. Peserta didik dapat menyebutkan macam-macam perpindahan kalor. Ini tujuan kita, pembelajaran kita hari ini. Nah, ini peta konsep ya, suhu dan kalor. Kalau kemarin suhu, kita sudah pelajari tentang termometer dan suhu ya. Lalu sekarang kalor, itu nanti kita pelajari tentang perubahan suhu benda dan perubahan wujud benda. Nanti pada kalor itu ada tiga, ada konduksi, ada konveksi, ada satunya radiasi. Nah, ini kalor. Nah, itu kalor adalah bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah ketika kedua benda bersentuhan. Contohnya apa? Kalau kita pengen minum air hangat, bukan air panas ya, air hangat. Kamu ambil air panas, dicampurkan ke air dingin, ya. Dari energi yang kalornya tinggi, seperti air panas kan tinggi ya. Nah, itu kan sangat panas. Dicampur dengan air biasa yang energinya lebih rendah. Hasilnya apa? Menghasilkan air hangat. Nah, biasanya kalian kalau pagi-pagi biasanya menggunakan air hangat. Cuacanya dingin. Itu contoh dari kalor. Nah, ini pengaruh kalor terhadap suhu zat. Jika suatu zat menyerap kalor, maka suhu akan naik. Dan jika suatu zat melepas kalor, maka suhu akan turun. Itu contohnya tadi pencampuran air panas dengan air hangat. Air biasa. Nah, ini satuan kalori. Untuk satuan kalori, satuannya itu dilambangkan dengan huruf Q. Tadi ada rumus Q sama dengan M kali C kali delta T. Ya, M-nya adalah massa suatu benda, lalu C-nya adalah kalor jenis, delta T adalah perubahan suhu. Perubahan suhu yang bagaimana? Perubahan suhu antara suhu pertama dengan suhu akhir. Suatu contoh, pada pagi hari mungkin kalian punya termometer di rumah atau termometer ruangan. Kalian coba lihat berapa suhu pada pagi hari. Setelah pulang sekolah, kalian lihat lagi apakah ada perubahan suhu. Nah, itu adalah namanya perubahan suhu. Untuk mencari perubahan suhu, ada delta T sama dengan T 2 dikurangi T1, di mana T2 adalah suhu akhir, T1 suhu awal. Nah, di sini ada hukum asas Black. Asas Black ini adalah seorang ilmuwan. Dia mengatakan apabila dua benda yang berbeda yang suhunya dicampurkan atau disatukan, maka akan terjadi aliran kalor dari benda yang bersuhu lebih tinggi menuju benda yang bersuhu lebih rendah. Sehingga bunyi dari asas Black adalah pada pencampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepas oleh zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima zat yang suhunya lebih rendah. Sehingga ada rumus Q serap sama dengan Q lepas. Artinya kalor yang diserap sama dengan kalor yang dilepas. Jadi seimbang. Nah, ini kalor dapat mengubah suhu benda. Kok bisa Bu, kok kalor dapat mengubah suhu benda? Kenapa kok bisa?
Contohnya, kamu pegang air es ya atau air biasa. Ya, dia tidak memiliki kalor dingin. Tetapi saat dipanaskan dia akan menjadi air panas. Ada energi kalor. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu massa benda, ya, massa benda. Yang kedua adalah jenis benda. Lalu yang ketiga adalah kenaikan suhu benda. Massa benda, berat benda, berapa beratnya yang dibutuhkan. Misalkan nanti kita akan melakukan praktikum ya untuk melihat perubahan pada suatu benda ya. Misalkan massa benda air, kalian mengambil air dengan ukuran 200 ml massa bendanya ya. Nah, lalu jenis bendanya berupa apa? Air. Jadi jenis benda itu berbeda-beda. Bisa menggunakan benda mati ya. Bisa menggunakan benda cair. Apakah makhluk hidup termasuk massa benda atau jenis benda? Kita sebagai makhluk hidup, sebagai manusia, apakah termasuk memiliki massa dan benda dan jenis benda? Memiliki. Kenapa? Karena setiap orang itu fisiknya berbeda. Beratnya kalian dengan temanmu itu berbeda. Suhu tubuhnya pasti akan berbeda. Antara Valerina dengan Diva, suhu tubuhnya berbeda. Ya, kalau Valerina di tes suhu bendanya, dia pasti akan berbeda. Berbeda dengan punya Diva. Sama dengan kalor, manusia itu membutuhkan kalor untuk energinya selain kita makan. Ya, antara Valerina dengan Diva, dengan Nindi, dengan siapapun, kebutuhan kalornya berbeda sesuai dengan berat benda. Nah, itu dari 3 faktor tersebut dapat menghitung berapa kalor untuk menaikkan suhu suatu benda dengan rumus Q sama dengan M kali C kali delta T. Sebelum sampai di sini ada yang Bu Guru mungkin ada yang mau tanyakan? Kita kembali ke pembelajaran. Ada yang tanyakan sampai sini sebelum ke guru? Nah, ini adalah contoh soal. Contoh soal itulah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan 250 gram air dari suhu 30 derajat Celcius menjadi 70 derajat Celcius jika kalor jenisnya adalah 4200 Joule. Nah, itu sudah ada diketahui apa saja, massa bendanya berapa ya, lalu kalor jenisnya berapa, itu ada delta T-nya, sehingga kalau sudah ketemu maka akan dimasukkan ke dalam rumus, bisa kalian hitung. Nah, sebelum berpindah ke materi tentang kalor dan dapat mengubah suatu coba perhatikan, kalor dapat mengubah wujud benda. Ada apa saja? Membentuk, terus mencair, ada meluap, mengembun, mengkristal, ya, mengkristal. Nah, itu adalah kalor dapat mengubah wujud benda. Kalau menguap bukan uap kalau kita tidur. Kita tidur ya, tapi menguap. Menguap adalah mengeluarkan apa? Mengeluarkan apa kalau menguap? Kok embun? Kan beda masa sama menguap. Kalau menguap mengeluarkan apa? Asap. Nah, itu contohnya kalau menguap pada saat kita mendidihkan air, kalian buka. Ya, buka itu akan keluar udara. Kalau mengembun, perubahan dari apa mengembun? Gas menjadi cair. Apa nih? Gas ke gas ke
zat padat contohnya adalah es batu. Kalau mencair perubahan zat benda ke zat cair itu adalah kalau dapat mengubah wujud benda. Nah, ada 3 cara perpindahan kalor. Ada namanya konduksi, lalu ada konveksi, dan juga ada radiasi. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui suatu zat melalui zat tanpa disertai perpindahan partikel. Dalam konduksi ini ada dua jenis, yaitu konduktor dan isolator. Konduktor adalah bahan atau benda yang dapat mengantarkan panas dengan baik. Contohnya adalah besi, logam atau tembaga. Ya. Lalu yang kedua adalah apa? Isolator. Apa isolator? Bahan atau benda yang tidak dapat mengantarkan panas. Contohnya kayu. Terus plastik. Apa lagi? Kertas, kain. Ya, meskipun meja ini kan dibuat dari kayu ya. Kalian kasih aliran listrik, pasti kalian tidak kena setrum. Tapi beda kalau ada besi. Kalian tahu yang listrik tiba-tiba kabelnya itu ada yang putus. Tanpa diketahui kabel itu menyentuh pada besi. Tiba-tiba kamu pegang, bagaimana rasanya? Kesetrum, karena besi itu adalah termasuk benda dapat mengantarkan panas. Yang berikutnya adalah konveksi. Nah, konveksi adalah perpindahan kalor pada satu zat yang disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Contohnya adalah angin darat dan angin laut. Kenapa kok ada angin darat dan angin laut, Bu? Kenapa? Apa yang terjadi? Kok bisa terjadi angin darat? Kenapa kok disebut angin darat? Kalau angin darat terjadi pada malam hari. Angin laut pada siang hari. Yang berikutnya adalah radiasi. Nah, itu radiasi adalah perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara. Contohnya adalah cahaya matahari, api unggun. Kenapa kok cahaya matahari? Kenapa kok cahaya matahari termasuk dari radiasi? Ada yang bisa jawab? Valerina? Cahaya matahari tidak membutuhkan zat perantara untuk menghantarkan panas. Nah, karena cahaya matahari tidak membutuhkan zat perantara untuk menghantarkan panas. Ada lagi? Kenapa kok cahaya matahari tidak perlu ada perantara, langsung masuk dalam radiasi? Tadi Valerina mengatakan bahwa cahaya matahari tidak membutuhkan zat perantara, dia langsung, tidak ada penghalangnya. Sama dengan kalau kita dekat dengan api unggun, langsung badan kita bagaimana? Terasa panas, terasa hangat kan tubuh kita ya. Nah, itu adalah bahwanya kalor yang pada perpindahan wujud benda. Sudah ada contoh-contohnya. Ada yang tanyakan sampai di sini? Ada.
kita menginjak ke materi selanjutnya. Ada yang menanyakan sampai di sini? Kalau tidak ada, nah di depan kalian ini ada beberapa alat laboratorium. Ya. Nanti kita akan berdiskusi atau praktek tentang perubahan energi pada kalori. Ya. Sebenarnya guru akan bagikan LKPD-nya. Kalian buat kelompok dulu. Buat kelompok terlebih dahulu. Berapa orang? Pakai 4 kelompok. Ayo udah ada pada depan. 4 kelompok. Dua akan membagikan di belokan. Diangkat kursinya. Sambil guru bagikan, kalian baca langkah-langkah. Nah, kita sekarang nanti berdiskusi tentang pengaruh kalor terhadap suhu juga. Ada 4 kelompok, ayo, yang kelompok. Oh, yang laki-laki. Sini, 2 orang. Sini 2. Waktunya. Tiga sama saya sini. Raiso sama Bagas ke sana. Rokok. Rokok 3. Saya lebih. Hasil Akbar sama Rio ke sini. Raiso sama Bagas. Rokok 3. Hasil ikut kelompok sini. Berapa ini? Berapa ini loh? Oh, hasil sana. Sama Rika. Ada kelompokan di sini. Sini, Raiso. Ada yang belum? Sambil dibaca perwakilan kelompok 2 orang maju untuk mengambil bahan-bahan. Kelompok 3, kelompok 4 mana? Jangan gurau, ya, karena bahan-bahan ini terbuat dari apa? Sampai guru bagikan bahannya,
Kalian baca langkah-langkahnya di situ. Nanti kalau ada yang nggak naik, tunggu dulu ya. Kalian baca dulu langkah-langkahnya, dibaca. Biar tidak bertanya lagi. Kerjakan, dibaca dulu percobaan pertama. Bu Guru kasih waktu 15 menit. Oh jangan, 20 sampai jam 11 harus selesai semuanya dikerjakan ya. Aku baca langkah-langkahnya. Masing-masing kelompok Bu Guru untuk ambil air dan minyak. Maju. Ayo. Kasih kelompok. Ceria. 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 Banyak banget. Sini Bu, tuang sini. Ini 150. Kemudian apa? Enak? Kurang. Oh, yang ini pakai ini aja. Bapak mana aja? Itu ini. Di tangannya. Kamu lihat berapa nih ya? Masukkan itu. Kelompoknya Rina. Ya, kalian baca itu. Setelah itu yang minyak untuk percobaan kedua. Sebelum dipanaskan, kalian start dulu. Lihat itu, Dok. Satunya kalian baca dulu langkah-langkahnya. Jangan bagus kontennya di berapa? Baca di langkah-langkahnya. Ada yang mencatat?
Sudah dikerjakan, kabelnya lalu kamu sibukkan. Kamu kerjakan LKPD-nya yang ada percobaan 1 dan percobaan 2. Ide yang bagus, ide yang bagus. Kelompok 4 sudah itu? Sudah? Kalau sudah kalian kerjakan lalu simpulkan jawaban. Mau tanya apa? Bentar, Bu Guru nggak bisa lewat.
Ya, nah itu. Sekarang Bu Guru ingin tahu kelompok satu, kelompoknya Rina nih. Ayo Rina, presentasi di depan. Yang lainnya dengarkan, mungkin ada yang mau ditanyakan nanti ke kelompok satu. Diskusi. Rina, sama perwakilan 2 orang ke depan. Lainnya diam. Hasil sama. Tidak lainnya kelompok satu untuk presentasi hasil diskusinya, hasil prakteknya. Ayo dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok praktek tentang alam. Percobaan pertama di menit pertama masa air sama dengan Airnya berapa derajat tadi? Suhu awalnya berapa dulu, Dina? Biar jelas ya, suhu awal air berapa sebelum dipanaskan? suhu awal air sebelum dipanaskan adalah 30 derajat Celcius. Setelah dipanaskan menjadi 36 derajat Celcius. Untuk menit kedua, suhu awal air 30 derajat Celcius. Setelah dipanaskan menjadi 39 derajat Celcius. Menit ketiga, suhu awal air 30 derajat Celcius. Setelah dipanaskan menjadi 44 derajat Celcius. Percobaan kedua, menit pertama, suhu awal Apa percobaan kedua kamu sebutkan bahannya apa, Valerina? Ya, kamu sebutkan. Menit pertama, suhu awal minyak adalah 30 derajat Celcius. Setelah dipanaskan menjadi 48 derajat Celcius. Menit kedua, suhu awal minyak 30 derajat Celcius. Setelah dipanaskan menjadi 59 derajat Celcius. Menit ketiga, suhu awal minyak 30 derajat Celcius. Setelah dipanaskan menjadi 72 derajat Celcius. Sekian dari Kesimpulan. Kesimpulannya apa? Tadi di LKPD-nya bagaimana kesimpulannya antara suhu minyak dengan suhu air, bagaimana itu? Lina disebutkan, ayo. Kesimpulannya adalah suhu suatu benda jika dipanaskan suhunya akan naik. Sudah. Nah, jadi kesimpulannya untuk kelompok 1 adalah jika bagaimana nih tadi suhu suatu benda dipanaskan maka Suhunya akan naik. Ada yang bertanyakan? Pada kelompok 1? Ada yang bertanyakan? Nah, kalau tidak ada silakan duduk untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kelompok 2. Kelompoknya Diva. Ayo maju. Yang lainnya diam, tidak usah. Ayo cepat. Diva sama ayo masuk dulu, masuk ke kelompok. Ayo, gak usah malu-malu, belajar berani. Ayo Diva. Saya akan mempresentasikan
Cinta aja, Cinta yang baca. Ayo Cinta. Coba perhatikan, ayo pertama berapa itu suhunya Cinta? Pertama 35 Celcius. Lalu dipanaskan. Ayo maju juga teman-temannya. Ayo tidak usah malu, kita berdiskusi ini belajar untuk berani mengungkapkan apa? Hasil diskusi, mengungkapkan pendapat. Kenapa? Karena kamu nanti bukan hanya di SMP saja, ke jenjang berikutnya akan seperti ini kalian ya. Nanti biar enak kalian mau sekolah di SMA ataupun di perguruan tinggi, kalau ada diskusi disuruh maju itu sudah berani. Nah, Bu Guru tidak akan marah meskipun salah, karena kamu sudah memiliki apa? Usaha. Ayo dilanjutkan kelompok 2. Cindy. Ini pertama Bahannya dikasih tahu dulu Cindy. bahannya air. Suhu pertama 30 derajat Celcius. Naik menjadi 35 derajat Celcius. Menit kedua. Ayo Nindi. Celcius naik menjadi 44 derajat Celcius. Menit ketiga. Suhu awal 30 derajat Celcius naik menjadi 48 derajat Celcius. Bahan minyak. Menit pertama, suhu awal 33 derajat Celcius naik menjadi 46 derajat Celcius. Menit kedua, suhu awal 30 derajat Celcius naik menjadi 63 derajat Celcius. Menit ketiga, suhu awal 33 derajat Celcius naik menjadi 87 derajat Celcius. Kesimpulannya adalah jika suatu benda dipanaskan akan naik suhunya. Jika satu benda akan naik suhunya, hampir sama dengan kelompok 1 ya. Mungkin ada yang bertanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oh, tidak ada. Ayo Nindi dilanjut. Tutup kalau sudah tidak ada pertanyaan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo kasih apa? Kelompok 2. Kelompok 3. Ayo Gracia, maju. Belajar berani. Ayo belajar berani. Gracia sama siapa? Radita. Ayo. Belajar berani. Kalian sudah SMP. Yang lainnya perhatikan hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan presentasikan praktek dari kelompok 3. Untuk bahan air, minggu pertama. Bahan pertama. Ayo. Bahan pertama adalah air menit ke-1. Suhu pertama 30 derajat. Naik menjadi 35 derajat. Menit kedua, suhu pertama 30 derajat. Naik menjadi 42 derajat. Berapa tadi menit kedua? Kamu sebutkan menitnya, jangan lupa. Nanti temannya bingung, ini kok sama menit berapa ya? Menit ketiga 30 derajat. Naik menjadi 50 derajat. Ada bahan kedua, minyak. Menit ke-1 pertama 20 derajat. Naik menjadi 50 derajat. Menit kedua 30 derajat naik menjadi 70 derajat. Menit ketiga 30 derajat naik
Rahasia. Saya sebagai dosen diharuskan maka suhu akan lalu. Hampir sama ya, Tika? Apa? Saya sebagai dosen diharuskan maka suhu akan lalu. Mulai di kelompok 3. Dan ada yang ditanyakan. Ayo, mungkin ada yang ditanyakan. Tidak ada. Itu cukup. Sekian dari kelompok 3. Maksudnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kelompok 4. Kelompoknya April. Ayo kelompok 4 maju. Belajar berani. Ayo belajar berani. Maju ke depan. Ayo udah usah pakai yang lain. Nggak usah pakai. Basi. Ayo wes. Ayo Fahri. Ayo Baji. Sudah. Nggak usah April. Sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan kerja kelompok baru. Benda air. Usahaan akhir. Nggak usah ketawa ya kalau diskusi. Ke-1. Suhu awan 30 derajat Celcius. Suhu kedua menjadi 35 derajat Celcius. Menit kedua, suhu awan 30 derajat Celcius menjadi 53 derajat Celcius. Terus Menit ketiga, suhu awan 30 derajat Celcius menjadi 48 derajat Celcius. Yang minyak. Minyak. Menit ke-1, suhu awan 30 derajat Celcius menjadi 'Kalian tidak
Ayo 5 menit guru kasih waktu, setelah itu dikumpulkan. Jangan rame dulu ya, ada azan. Kamu sekalian kerjakan dulu. Dikasih nama, jangan lupa. Tanggal berapa sekarang? Depan, maju ke depan. Sudah. Sudah selesai semua, tinggal berapa orang? Ayo Bintang sama Fahri. Sudah selesai semua, tinggal siapa saja nih belum?
Kau pegang tak? Fani. Ayo Fani, bawa sini kalau sudah Fan. Sudah tidak. Pak. Ayo semuanya duduk kembali ke tempat semula yang rapi. Sudah kita belajar hari ini karena waktunya sudah habis. Guru harap kalian di rumah belajar tetap semangat dan jangan lupa besok hari Senin kita ada mata pelajaran IPA ya. Kalian pelajari tentang gerak dan gaya bab 4. Guru harap kalian di rumah belajar jangan main terus. Ya, belajar jangan main terus. Kalau kalian main terus akan bagaimana nilaimu? Jelek karena ujian akan dimulai ya, ujian akhir sekolah semester 1. Sebelum kita akhiri pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu hari ini yang kalian dapati bermanfaat. Ayo, Rina dipimpin untuk berdoanya. Sebelum kita mengakhiri kelas pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Guru akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi